Bang Ferry, tentang ini kasusnya, kronologi kasusnya Didi, penangkapan Didi, saudara Didi bagaimana Pak? Ya, jadi sesuai dengan putusan pengadilan Tipikor Semarang, Pak Didi seharusnya ada dalam tahanan kota berdasarkan hasil putusan pengadilan. Juga merupakan hasil dari pertimbangan majelis hakim. Itu yang bisa saya sampaikan. Artinya keputusan amar putusannya tahanan kota kok ini nun sewu dari kejaksaan sini langsung tahanan, itu bagaimana? Betul, seharusnya kalau Kejaksaan Negeri Purworejo menggunakan asas harus menggunakan asas hukum yes judicata, harusnya tidak dimasukkan ke dalam rutan gitu, tapi harusnya masuk ke dalam tahanan kota karena memang hasil putusannya demikian. Artinya ini menurut pemberitaan yang luar biasa ini Mas Didi dikatakan buron dan DPO, apa pendapat Mas? Jadi tidak buron, saya sudah 2 kali bersurat kepada Kejaksaan Negeri Purworejo. Pada prinsipnya kami sangat mengikuti putusan eksekusi, tetapi yang sesuai dengan putusan pengadilan, gitu loh. Jadi bukan putusan yang sesuai dengan menurut pendapat dari teman-teman Kejaksaan Negeri Purworejo, karena sudah terang dan jelas gitu kan bahwa putusan itu menyatakan bahwa dia tahanan kota. Asas res judicata bilang itu adalah putusan hakim adalah harus dianggap benar. Ketika putusan itu dirasa tidak benar, ya harusnya Kejaksaan Negeri Purworejo melakukan banding gitu loh. Jadi kami sendiri pun sekarang sedang melakukan perlawanan dengan menyurati Jaksa Agung untuk bisa menilai kasus ini secara utuh. Kami juga sudah bersurat kepada Mahkamah Agung dan juga Pengadilan Negeri Tipikor Semarang terkait dengan penafsiran putusan. Tetapi sampai dengan saat ini sudah dijawab belum dengan jawaban yang pokok, kurang lebih seperti itu. Artinya dengan amar putusan itu menjadi multitafsir ya Pak? Menjadi multitafsir, dan ketika multitafsir sesuai dengan asas res judicata harus ada putusan hakim itu harus dianggap benar dan harus dilakukan. Dan itu memang sudah sesuai dengan pasal 197 KUHP, di mana hakim harus memutuskan di mana harus diletakkan tahanan tersebut, dan hakim sudah memutuskan di dalam tahanan kota dan ada dalam pertimbangannya juga seperti itu. Artinya langkah-langkah apa yang diambil Mas? Saat ini kami sedang bersurat kepada Jaksa Agung dan juga kepada Rutan yang kami tembuskan kepada Kemenkumham, terus kantor wilayah hukum, Dirjen Bapas untuk kembali mengeluarkan saudara Didi kembali menjadi tahanan kota. Saat ini kan Mas Didi semacam didiskreditkan ya. Ini kayaknya sudah menjadi opini publik. Bagaimana tanggapan masyarakat itu untuk panjenengan untuk memulihkan ini nama-nama tersebut? Ya, yang pertama kita harus sama-sama memahami bahwa putusan hakim adalah sudah inkrah, jadi kita harus sama-sama menghargai. Kemudian yang kedua juga berita acara pelaksanaan eksekusi juga tidak sesuai dengan putusan hakim. Artinya tidak semua amar putusan itu dimasukkan dalam berita acara eksekusi. Kami juga berharap melalui media-media sosial yang juga berkembang saat ini juga memahami bahwa keseluruhan hasil putusan itu harus dianggap hasil yang utuh, bukan sebagian gitu. Dan memang seharusnya adalah dia berada dalam tahanan kota. Dapat juga saya sampaikan bahwa saudara Didi juga tidak pernah melanggar putusan eksekusi tersebut. Artinya beliau dengan taat tidak keluar Purworejo dan juga ya memang tidak buron. Buktinya dengan dia menghadiri undangan itu tidak bisa kita sebut dia sebagai buron. Dia tetap memunculkan dirinya di hadapan publik. Jadi menurut saya kata-kata buron itu sangat tidak tepat dan bisa berakibat hukum ke depannya. Artinya amar putusan itu yang dilakukan Pengadilan Negeri terus diambil langkah-langkah oleh kejaksaan ini tentang BAP-nya mungkin apa yang berbeda ya untuk masuk ke tahanan ini? Ya, jelas itu sangat berbeda karena dia tidak memperhatikan tahanan yang memang ditetapkan oleh pengadilan. Harusnya memang masuk dalam tahanan kota. Bahwa pemidanaan yang terjadi adalah pada saat ini dia dimasukkan ke dalam rutan adalah pemidanaan yang salah. Kurang lebih seperti itu karena tidak sesuai dengan hasil putusan.